Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau mempresentasikan prediksi penyakit jantung dengan support Victor Mesin. Saya Andika Mas Pradipta dan rekan saya Muhammad Rizky. hasil dari kerja kita. Yang pertama dari latar belakangnya, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko komplikasi yang lebih besar, dan machine learning ini berperan penting dalam membantu prediksi penyakit berdasarkan data pasien secara akurat dan efisien. Dan di situ seperti kita belajar membedah terlebih dahulu apa yang melatar belakang riset ini. Seperti yang kita ketahui, penyakit jantung ini hingga saat ini menjadi penyebab kematian utama dan paling mematikan di seluruh dunia. Masalah terbesar dalam penanganan medis penyakit ini adalah keterlambatan diagnosis. Banyak pasien baru menyadari kondisinya ketika penyakit sudah berada di fase kritis. Padahal tindakan deteksi dini sangatlah krusial untuk mencegah risiko komplikasi yang lebih fatal. Oleh karena itu, kami melihat peluang besar di mana peran machine learning ini dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan algoritma cerdas. Kita dapat membantu pihak medis untuk memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan data rekam medis pasien secara lebih akurat, cepat, dan efisien sebelum gejala klinis yang parah muncul. Untuk selanjutnya dataset. Dataset di sini kita berupa sumber data atau G-Heart Disease Dataset. Yang kedua, platformnya dari Kaggle, dan kita punya total data 303 pasien, jumlah atribut 14 kolom, dan dataset mencakup berbagai parameter kesehatan jantung untuk analisis prediktif. Untuk melatih model prediksi ini, kami menggunakan yang sudah saya sebutkan tadi. Sumber datanya adalah UC Heart Disease Dataset yang bersumber resmi dari platform Kaggle. Pada kondisi awalnya, dataset ini mencakup total 303 data pasien dengan 14 kolom atribut. Namun, setelah kami melakukan tahap pre-processing dan pembersihan data yang tidak konsisten, ukuran dataset akhir yang siap diproses secara optimal adalah 297 baris dengan 14 kolom. Atribut atau fitur di dalam data ini mencakup berbagai parameter kesehatan jantung yang sangat komprehensif. Di antaranya ada karakteristik fisik dasar seperti usia dan jenis kelamin, indikator klinis yang dirasakan langsung oleh pasien seperti tipe nyeri dada atau chest pain, hingga hasil pemeriksaan medis laboratorium seperti tekanan darah, resting atau blood pressure, kadar kolesterol, dan detak jantung maksimal atau max heart rate. Seluruh parameter ini saling dikorelasikan untuk memprediksi kondisi akhir dari pasien. Ya, fitur datanya yang sudah saya sebutkan tadi ada dari usia, jenis kelamin, nyeri dada, tekanan darah atau blood pressure, kolesterol, max heart rate, dan condition target, dan juga terakhirnya ada klasifikasi. Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan permasalahan tersebut, ada 3 tujuan utama yang ingin kami capai melalui penelitian ini. Yang bisa dilihat dari sini adalah menganalisis data pasien untuk memahami pola dan karakteristik penyakit jantung. Kami menganalisis data klinis pasien ini mendalam agar bisa memahami apa saja pola, tren, dan karakteristik dominan yang memicu penyakit jantung. Dan yang kedua ada membangun model klasifikasi penyakit jantung yang akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua ini, kami berkomitmen untuk membangun sebuah model klasifikasi komputer yang tidak hanya sekedar bisa memprediksi, tetapi juga memiliki tingkat akurasi tinggi dan dapat diandalkan dalam skenario nyata. Yang terakhir, memprediksi penyakit jantung menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Tujuannya yang ketiga adalah membuktikan
efektivitas dari penerapan algoritma support vector mesin atau SVM dalam menangani klasifikasi data medis yang kompleks seperti ini. Lanjut, di sini ada metode algoritma yang digunakan adalah support vector machine SVM, metode klasifikasi biner yang efektif untuk memisahkan dua kelas data. Target klasifikasi 0 tidak sakit jantung dan sakit jantung. Model memprediksi kondisi pasien berdasarkan fitur kesehatan. Pada penelitian ini, algoritma yang saya gunakan adalah support vector machine. Kami memilih algoritma ini karena SVM cukup efektif untuk proses klasifikasi dua kelas data. Pada kasus ini, klasifikasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu nilai 0 sama nilai 1 pasien yang terindikasi memiliki penyakit jantung. Tahapan penelitian dimulai dari proses memuat dataset, kemudian memeriksa adanya missing value atau data kosong. Setelah itu, data dipisahkan antara fitur dan target, lalu dibagi menjadi data training dan data testing. Selanjutnya dilakukan standarisasi data agar semua fitur memiliki skala yang seimbang. Setelah proses tersebut, model SVM dilatih, kemudian dilakukan evaluasi performa dan pengujian hasil prediksi. Lanjut, tes. Nah, tahapannya di sini ada load dataset, cek missing value, lalu pisahkan fitur dan target, ada split data, standarisasi data, training model SVM, evaluasi model, prediksi hasil. Pada tahap penguji dataset dibagi menjadi 237 training dan 60 data testing. Model SVM yang digunakan memakai linear kernel. Hasil pengujian menunjukkan performa yang cukup baik. Dengan akurasi mencapai 90%, ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan prediksi dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Berdasarkan klasifikasian report untuk kelas pasien sehat diperoleh precision sebesar 0,84 dan recall sebesar 1, sedangkan pada kelas pasien sakit jantung precision mencapai 1 dengan recall sebesar 0,79. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model cukup baik dalam membedakan pasien sehat dan pasien yang memiliki penyakit jantung. Lanjut, tes. Evaluasi, accuracy score dan classification. Report mengukur akurasi keseluruhan model serta precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas prediksi. Confusion metric yang menampilkan jumlah true positif, true negatif, false positif, dan false negatif untuk analisis detail prediksi. Nah, berikut ini data output yang kita kerjakan. Ada 5 data pertama, terus informasi datasetnya, lanjut ukuran dataset, missing value, nama kolom, lanjut. Nah, ini traffic atau data yang kita ambil, prediksi, kesimpulan, hingga akurasi model sebesar 90%. Lalu ada distribusi target penyakit jantung, jumlah data training, lalu jumlah data testing, akurasi model. So, dari kesimpulan yang kita sudah buat ini dapat disimpulkan bahwa algoritma support vector machine atau SVM berbasis kernel linear telah berhasil diimplementasikan dengan sangat baik untuk studi kasus prediksi penyakit jantung ini. Hasil pengujiannya performa yang menyentuh angka akurasi 90%, mengindikasikan bahwa model ini memiliki konsistensi yang tinggi. Kami juga berharap model dan alur kerja yang kami bangun ini dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan untuk menjadi sistem penuh keputusan atau decision support system yang valid bagi para praktisi medis dalam melakukan deteksi dini.
Begitupun seperti penelitian yang kita sudah ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.